Ada nama-nama yang mungkin tidak pernah disebut manusia dengan istimewa, namun dalam kesunyian malam, ketika dunia tertidur, namanya justru terangkat dalam keheningan yang hanya didengar oleh langit. Kadang-kadang aku berpikir, hidup ini berjalan begitu ramai di permukaan, namun begitu sunyi di kedalaman. Manusia berbicara banyak, berlari ke sana kemari, mengejar sesuatu yang tampak penting. Waktu terus bergerak, hari berganti, tahun bergulir. Tetapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang sering tidak terlihat. Sesuatu yang tidak dibicarakan di tempat ramai, tidak diumumkan di panggung-panggung dunia, dan tidak dirayakan dengan tepuk tangan. Sesuatu itu adalah kehidupan batin manusia. Kita sering mengenal seseorang dari apa yang terlihat. Dari pekerjaannya, dari kata-katanya, dari cara ia tertawa, dari cara ia bergaul. Namun ada satu bagian yang jarang benar-benar kita pahami dari manusia lain, bahkan kadang dari diri kita sendiri, ruang sunyi di dalam hati. Ruang itu tidak selalu bisa dijelaskan. Ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak terkenal, tidak memiliki panggung besar, tidak dipuji oleh banyak orang. Namun entah mengapa, jika kita duduk di dekatnya, ada ketenangan yang terasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku pernah bertemu orang seperti itu. Bukan seorang tokoh besar, bukan pula seseorang yang dikenal luas. Ia hanya seorang pria tua yang sering duduk di depan rumahnya ketika malam mulai turun. Rumahnya sederhana, lampu terasnya kuning redup, jalan di depan rumahnya sepi. Suatu malam aku lewat di sana. Waktu itu langit sangat gelap, tapi bintang-bintang terlihat jelas. Angin malam bergerak pelan. Dunia terasa lebih lambat dari biasanya. Pria itu duduk sendirian di kursi kayu. Tidak memegang apa-apa, tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya menatap langit. Entah mengapa, aku berhenti sebentar. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Tapi dari cara ia menatap langit, terasa seperti seseorang yang sedang berbicara dalam diam. Bukan berbicara kepada manusia, mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada dirinya sendiri, mungkin kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa kita pahami. Saat itu aku bertanya dalam hati, kenapa ada manusia yang tampak begitu tenang ketika sendirian? Kenapa ada orang yang justru terasa paling hidup ketika dunia sedang sunyi? Pertanyaan itu tidak langsung menemukan jawaban. Namun sejak malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Ada orang-orang yang hidupnya tidak terlalu terlihat oleh dunia, tetapi batinnya seperti memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sesuatu yang lebih tinggi. Mereka tidak selalu berbicara tentang spiritualitas. Mereka bahkan tidak selalu menunjukkan kesalehan secara mencolok. Namun cara mereka memandang hidup terasa berbeda. Ada kesadaran yang tenang. Ada kejujuran yang tidak dibuat-buat. Ada semacam kesunyian yang tidak terasa kosong. Dan yang paling aneh, orang-orang seperti ini sering berjalan melalui hidup dengan cara yang tidak mudah. Seolah-olah hidup mereka ditempa oleh sesuatu yang tidak ringan. Kadang mereka diuji oleh kehilangan, kadang oleh kesepian, kadang oleh kesalahpahaman dari orang lain. Dan yang membuatku sering merenung adalah ini, mengapa justru orang-orang yang hatinya tampak paling lembut sering mengalami perjalanan hidup yang berat? Pertanyaan itu terus muncul dalam pikiranku selama bertahun-tahun. Pada awalnya aku mengira hidup hanya tentang usaha dan hasil. Jika seseorang berbuat baik, maka hidupnya akan mudah. Jika seseorang jujur, maka jalannya akan lapang. Namun kenyataan tidak selalu seperti itu. Aku pernah berada dalam masa di mana hidup terasa sangat sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena hati terasa seperti berjalan sendirian. Ada malam-malam ketika aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Dunia masih gelap, jam menunjukkan waktu yang bahkan burung pun belum bernyanyi. Aku duduk di tepi tempat tidur.
Tidak ada suara apapun selain detak jam dan napas sendiri. Pada saat-saat seperti itu, pikiran sering menjadi jujur. Tidak ada gangguan dari dunia luar. Tidak ada peran yang harus dimainkan. Tidak ada topeng yang perlu dipakai. Hanya ada diri sendiri. Dan dalam kesunyian itu, sering muncul pertanyaan yang tidak pernah muncul di siang hari. Tentang hidup, tentang tujuan, tentang apakah semua yang kita jalani benar-benar memiliki makna. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ada kehidupan yang tidak sepenuhnya terlihat oleh manusia? Kehidupan yang berjalan diam-diam di balik rutinitas kita. Mungkin kita tidak menyadarinya karena terlalu sibuk. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu bergerak, selalu produktif, selalu terlihat berhasil. Namun ada satu hal yang jarang diajarkan, bagaimana cara duduk diam dengan hati yang jujur. Padahal kadang justru dalam diam itulah manusia menemukan dirinya sendiri. Aku ingat suatu malam ketika listrik di lingkungan rumah padam. Tidak ada lampu, tidak ada suara televisi, tidak ada cahaya dari layar ponsel. Langit menjadi sangat terang oleh bintang. Aku keluar rumah dan duduk di halaman. Udara malam terasa berbeda ketika dunia tidak dipenuhi cahaya buatan manusia. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Di saat itu aku merasa kecil. Bukan kecil dalam arti buruk, tetapi kecil dalam arti menyadari betapa luasnya kehidupan ini. Betapa banyak hal yang tidak kita pahami. Langit terasa begitu dalam. Dan dalam hati muncul satu pemikiran yang sangat sederhana, mungkin ada banyak hal yang terjadi di alam ini yang tidak pernah kita lihat. Mungkin ada doa-doa yang naik dalam diam. Mungkin ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Mungkin ada hati yang berjuang tetap baik di tengah dunia yang tidak selalu lembut. Dan mungkin, hanya mungkin, ada jiwa-jiwa tertentu yang hidupnya tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia, tetapi dikenal oleh sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Pemikiran itu tidak datang seperti kesimpulan. Ia datang seperti bisikan, pelan, hampir seperti angin malam yang menyentuh kulit tanpa terlihat. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan satu pola yang aneh dalam kehidupan. Orang-orang yang benar-benar tulus sering tidak merasa dirinya istimewa. Mereka justru merasa biasa saja. Kadang mereka bahkan merasa tidak cukup baik. Namun justru dari merekalah sering lahir kebaikan yang paling jujur. Kebaikan yang tidak diumumkan. Kebaikan yang tidak dicatat. Kebaikan yang mungkin hanya diketahui oleh dua pihak, orang yang menerima, dan Tuhan yang melihat. Ada sesuatu yang sangat dalam jenis kehidupan seperti ini. Ia tidak berisik. Ia tidak mencolok. Namun ia terasa nyata. Kadang aku berpikir, mungkin dunia tidak selalu tahu siapa yang sebenarnya sedang berjalan sangat dekat dengan kebenaran. Karena dunia sering melihat dari luar. Sedangkan kehidupan batin manusia terjadi di tempat yang tidak terlihat. Di tempat yang sunyi. Di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kejujuran. Dan mungkin karena itulah ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seperti dipanggil untuk berhenti sejenak dari keramaian. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mendengar sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang tidak bisa didengar ketika hidup terlalu bising. Seringkali saat-saat seperti itu datang pada malam hari. Ketika semua orang tidur, ketika jalan-jalan menjadi sepi. Ketika pikiran akhirnya tidak lagi dipenuhi suara dari luar. Pada waktu-waktu seperti itu, manusia sering menemukan percakapan yang paling jujur dalam hidupnya. Percakapan dengan dirinya sendiri, percakapan dengan Tuhan, dan dari percakapan-percakapan sunyi itulah kadang muncul kesadaran yang tidak pernah lahir di siang hari. Kesadaran tentang siapa kita sebenarnya. Kesadaran tentang apa yang benar-benar penting. Kesadaran bahwa hidup mungkin tidak hanya tentang apa yang terlihat oleh manusia. Semakin lama aku memikirkan semua ini, semakin aku merasa bahwa kehidupan memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada yang kita lihat sehari-hari. Ada dunia yang tampak,
dan ada dunia yang tidak tampak. Ada suara yang terdengar, dan ada suara yang hanya hidup dalam keheningan. Dan di antara dua dunia itu, manusia berjalan dengan hati yang sering kebingungan. Mencari makna, mencari arah, mencari jawaban atas pertanyaan yang kadang bahkan tidak berani kita ucapkan dengan keras. Namun mungkin justru dalam pencarian itulah manusia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bukan jawaban yang pasti, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kebetulan. Bahwa setiap hati memiliki perjalanan yang unik. Bahwa setiap jiwa mungkin sedang berjalan menuju sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Dan mungkin, di antara miliaran manusia yang hidup di bumi ini, ada jiwa-jiwa tertentu yang menjalani perjalanan batin yang sangat dalam. Jiwa yang belajar mengenal dirinya melalui kesunyian. Jiwa yang belajar bertahan melalui ujian. Jiwa yang belajar mencintai kebaikan meskipun dunia tidak selalu membalasnya dengan mudah. Jiwa yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, namun kehidupannya memiliki makna yang sangat besar di tempat yang tidak terlihat. Mungkin itulah sebabnya ada kisah-kisah yang mengatakan bahwa ketika dunia tertidur, ada sesuatu yang tetap terjaga. Doa, harapan, air mata, dan mungkin juga nama-nama yang disebut dalam kebaikan oleh langit. Apakah semua itu benar? Aku tidak tahu dengan pasti. Namun semakin lama seseorang berjalan dalam kehidupan, semakin ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada misteri yang tetap menjadi misteri. Ada rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dan mungkin perjalanan untuk memahami semua ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ia harus dijalani pelan-pelan, seperti seseorang yang berjalan di malam hari sambil memandang langit. Langkahnya tidak cepat, namun setiap langkah terasa bermakna. Dan dari sanalah mungkin kita bisa mulai memahami satu demi satu rahasia kecil yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan manusia. Jika hati kita cukup tenang untuk mendengarnya, maka perlahan kita akan mulai melihat bahwa perjalanan jiwa manusia menyimpan banyak hal yang tidak pernah diajarkan oleh dunia. Karena itu, sekarang mari kita mulai menyingkap perlahan 7 rahasia yang sering dikaitkan dengan jiwa-jiwa yang hidup dalam keheningan, namun namanya seakan terdengar hingga ke langit ke-7 ketika dunia sedang tertidur. 1. Doa yang naik saat banyak orang lalai. Ada satu waktu dalam kehidupan manusia yang sering dianggap sepele oleh dunia, tetapi justru terasa sangat sakral bagi sebagian jiwa. Waktu itu adalah ketika malam sudah begitu dalam, ketika lampu-lampu rumah mulai padam, ketika suara kendaraan berkurang, dan ketika kebanyakan orang tenggelam dalam tidur yang panjang. Di saat seperti itu, dunia terlihat tenang di permukaan. Jalan-jalan sepi, rumah-rumah gelap, bahkan angin malam pun terasa berjalan lebih pelan. Namun anehnya, justru di waktu seperti itulah hati manusia sering menjadi paling jujur. Aku pernah mengalami masa ketika hampir setiap malam terbangun tanpa alasan yang jelas. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk, mata hanya terbuka begitu saja. Jam di dinding menunjukkan waktu yang aneh. Kadang pukul 2, kadang 3, kadang bahkan lebih dini. Awalnya, aku merasa terganggu. Mengapa tubuh ini tidak bisa tidur seperti orang lain? Mengapa pikiran justru menjadi lebih aktif ketika dunia sedang sunyi? Namun lama-kelamaan aku mulai menyadari sesuatu. Malam memiliki jenis keheningan yang tidak bisa ditemukan di siang hari. Tidak ada tuntutan, tidak ada percakapan yang harus dijawab, tidak ada peran sosial yang harus dimainkan. Yang ada hanya diri sendiri. Pada saat seperti itu, pikiran sering berjalan ke arah yang lebih dalam. Kita mulai mengingat banyak hal yang jarang dipikirkan ketika hari masih terang. Tentang kesalahan yang pernah dilakukan. Tentang harapan yang belum tercapai. Tentang orang-orang yang pernah datang dan pergi dari kehidupan. Tentang Tuhan. Kadang aku hanya duduk diam di ruang tamu.
Lampu tidak dinyalakan, hanya cahaya samar dari jendela yang menemani. Di luar, langit malam terbentang luas. Bintang-bintang terlihat kecil, tetapi terasa begitu jauh dan dalam. Pada saat-saat seperti itu, doa terasa berbeda. Bukan doa yang panjang atau rumit. Kadang hanya beberapa kalimat yang keluar dengan pelan. Namun anehnya, doa itu terasa lebih jujur daripada banyak doa yang pernah dipanjatkan di tempat ramai. Mungkin karena tidak ada yang melihat. Mungkin karena tidak ada yang perlu kita yakinkan. Mungkin karena pada saat itu manusia benar-benar berbicara dari hatinya. Aku pernah bertanya dalam hati, apakah mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika doa manusia terasa lebih dekat dengan langit? Bukan karena Tuhan jauh atau dekat secara fisik, tetapi karena hati manusia sedang berada dalam keadaan yang paling bersih. Ketika dunia tertidur, manusia tidak sedang memikirkan reputasi, tidak sedang memikirkan penilaian orang lain, tidak sedang memikirkan bagaimana ia terlihat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin justru kejujuran itulah yang membuat doa terasa naik dengan cara yang berbeda. Banyak orang mengira kekuatan doa terletak pada kata-kata yang indah, pada bahasa yang panjang, pada ritual yang terlihat sempurna. Namun pengalaman hidup sering menunjukkan sesuatu yang berbeda. Doa yang paling kuat sering justru datang dari hati yang paling sederhana. Hati yang sedang lelah, hati yang sedang berharap, hati yang sedang mencari pegangan di tengah ketidakpastian hidup. Kadang aku berpikir, mungkin ada banyak doa yang tidak pernah didengar oleh manusia lain, tetapi memiliki tempat yang sangat tinggi dalam semesta ini. Doa seorang ibu yang bangun malam untuk anaknya. Doa seorang ayah yang memikirkan masa depan keluarganya. Doa seseorang yang merasa sendirian tetapi tetap mencoba percaya bahwa hidup ini memiliki arah. Doa-doa seperti itu jarang terdengar oleh dunia. Namun mungkin justru doa seperti itulah yang memiliki gema yang paling jauh. Karena lahir dari hati yang tidak sedang berpura-pura. Lahir dari manusia yang sedang benar-benar berbicara dengan Tuhannya. Dan mungkin di saat-saat seperti itulah, ketika dunia tertidur dan manusia lain tidak menyadari apa yang terjadi, ada sesuatu yang bergerak dalam keheningan. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata. Seperti doa yang naik perlahan menembus langit malam. 2. Hati yang tetap hidup di tengah kegelapan dunia. Jika ada satu hal yang paling sulit dijaga dalam hidup ini, mungkin itu adalah hati. Dunia bisa mengajarkan banyak hal kepada manusia. Ia mengajarkan cara bersaing, cara bertahan, cara mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Namun jarang sekali dunia mengajarkan bagaimana cara menjaga hati agar tetap hidup. Padahal justru di sanalah inti kehidupan manusia. Hati yang hidup bukan berarti hati yang selalu bahagia. Justru seringkali hati yang paling hidup adalah hati yang paling peka. Peka terhadap penderitaan orang lain. Peka terhadap kesalahan diri sendiri. Peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar. Namun kepekaan seperti ini sering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi ia membuat manusia lebih manusiawi. Di sisi lain ia membuat hidup terasa lebih berat. Aku pernah melalui masa ketika melihat berita tentang penderitaan orang lain saja sudah cukup membuat hati terasa sesak. Bukan karena aku mengenal mereka secara pribadi, tetapi karena ada bagian dalam diri yang tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah lebih mudah hidup dengan hati yang sedikit lebih keras? Karena kenyataannya, dunia seringkali tidak terlalu lembut. Banyak orang yang belajar menutup hatinya agar tidak terlalu terluka. Mereka berhenti peduli pada hal-hal tertentu. Mereka berhenti merasakan terlalu dalam. Dan mungkin itu adalah cara bertahan yang bisa dimengerti. Namun ada juga orang-orang yang entah bagaimana tetap memilih untuk menjaga hatinya tetap hidup. Mereka tetap berusaha peduli meskipun pernah disakiti. Mereka tetap mencoba memahami orang lain meskipun pernah dikhianati.
Mereka tetap memilih berbuat baik meskipun dunia tidak selalu membalas dengan cara yang sama. Aku pernah mengenal seseorang yang seperti itu. Ia bukan orang yang terkenal dengan ceramah atau nasihat. Ia bahkan jarang berbicara panjang. Namun ada satu kebiasaan kecil yang selalu kulihat darinya. Setiap kali ada orang yang mengalami kesulitan di lingkungan kami, ia hampir selalu menjadi orang pertama yang datang membantu. Tidak dengan cara besar, kadang hanya membawa makanan, kadang membantu pekerjaan kecil, kadang hanya duduk mendengarkan. Dan yang membuatku selalu terkesan adalah satu hal, ia tidak pernah menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Jika tidak melihat sendiri, mungkin orang tidak akan pernah tahu berapa banyak kebaikan kecil yang sudah ia lakukan. Suatu hari aku bertanya kepadanya, mengapa ia selalu melakukan hal-hal seperti itu. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, kalau kita masih bisa merasa iba, berarti hati kita masih hidup. Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa terasa sangat dalam. Karena memang benar, hati manusia bisa menjadi mati tanpa kita sadari. Bukan mati secara fisik, tetapi mati dalam arti kehilangan kepekaan. Ketika seseorang sudah tidak lagi merasa apa-apa melihat penderitaan orang lain, mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mengeras. Sebaliknya, hati yang tetap hidup di tengah dunia yang keras adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia seperti cahaya kecil di tempat yang gelap. Tidak selalu besar, tidak selalu terang, namun cukup untuk menunjukkan bahwa kebaikan masih ada. 3. Kesendirian yang menguatkan jiwa. Tidak semua kesendirian adalah kesepian. Ini adalah pelajaran yang baru benar-benar kupahami setelah melewati beberapa fase kehidupan. Dulu aku mengira kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari. Aku berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selalu ramai oleh teman, aktivitas, dan percakapan. Namun seiring waktu, pandanganku berubah. Karena ada jenis kesendirian yang justru membawa manusia lebih dekat kepada dirinya sendiri. Aku pernah melewati masa ketika hidup terasa sangat sunyi. Banyak hal berubah dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh karena kesibukan masing-masing. Hari-hari terasa lebih panjang dari biasanya. Awalnya aku merasa kehilangan. Rumah terasa terlalu sepi. Malam terasa terlalu panjang. Namun perlahan sesuatu yang aneh terjadi. Di dalam kesunyian itu, aku mulai mendengar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Pikiran menjadi lebih jujur. Perasaan menjadi lebih jelas. Aku mulai memahami hal-hal tentang diriku yang selama ini tertutup oleh keramaian. Aku mulai menyadari apa yang sebenarnya penting dalam hidup, apa yang selama ini hanya sekadar kebiasaan, apa yang benar-benar berasal dari hati. Kesendirian ternyata bisa menjadi cermin yang sangat jujur. Ia tidak memberikan hiburan, namun ia memberikan kejelasan. Dan dari kejelasan itulah jiwa manusia perlahan menjadi lebih kuat. Bukan kuat dalam arti tidak pernah merasa sedih, tetapi kuat dalam arti mengenal dirinya sendiri. Orang yang pernah berdamai dengan kesendirian biasanya tidak terlalu takut dengan kehidupan. Karena ia sudah pernah duduk sendirian bersama pikirannya, dan tetap bertahan. Dan itu bukan hal yang mudah. 4. Ujian yang datang lebih dalam. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan manusia, tetapi jarang dijawab dengan memuaskan. Mengapa orang-orang baik sering mengalami ujian yang berat? Aku sendiri pernah bergulat dengan pertanyaan ini cukup lama. Ketika melihat seseorang yang tulus justru mengalami kesulitan hidup, hati sering bertanya, mengapa? Bukankah kebaikan seharusnya membawa jalan yang lebih mudah? Namun kehidupan tidak selalu berjalan dengan logika yang sederhana. Aku pernah melalui satu masa yang terasa sangat berat. Banyak hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Usaha yang sudah dilakukan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ada rasa lelah yang tidak hanya datang dari tubuh, tetapi dari dalam hati. Pada masa itu,
mudah sekali untuk merasa putus asa. Namun ada satu hal yang perlahan kusadari setelah melewati fase tersebut. Ujian memiliki cara aneh untuk membentuk manusia. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting tiba-tiba terlihat kecil setelah seseorang melewati kesulitan besar. Kesabaran yang dulu hanya konsep, berubah menjadi pengalaman nyata. Empati terhadap orang lain menjadi lebih dalam. Dan yang paling mengejutkan, seringkali setelah seseorang melewati masa-masa sulit, ia menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Bukan karena ia membaca banyak buku, tetapi karena hidup telah mengajarinya langsung. Ujian tidak selalu menyenangkan. Tidak ada orang yang benar-benar menginginkannya. Namun dalam banyak kasus, ujian adalah salah satu cara kehidupan membentuk kedalaman jiwa manusia. Seperti batu yang dipahat perlahan menjadi patung. Seperti logam yang ditempa menjadi lebih kuat. Dan mungkin, dalam perjalanan jiwa manusia, ada saat-saat ketika kesulitan bukanlah tanda bahwa seseorang ditinggalkan oleh Tuhan. Justru mungkin itu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses yang tidak selalu kita pahami saat sedang menjalaninya. Namun suatu hari nanti, ketika kita melihat ke belakang, kita mungkin akan menyadari bahwa setiap ujian telah membentuk kita menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih dalam, lebih tenang, dan mungkin lebih dekat dengan makna hidup yang sebenarnya. 5. Intuisi yang lebih tajam. Setelah seseorang melewati kesunyian, ujian, dan perjalanan batin yang panjang, biasanya ada satu perubahan halus yang terjadi dalam dirinya. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, bahkan kadang tidak langsung disadari oleh dirinya sendiri. Namun perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika menghadapi kehidupan. Perubahan itu adalah munculnya kepekaan batin yang lebih dalam. Banyak orang menyebutnya intuisi, bukan kemampuan gaib, bukan sesuatu yang mistis seperti yang sering dibayangkan orang. Lebih tepatnya, ia adalah semacam kejelasan dalam hati yang datang setelah seseorang lama hidup dengan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Intuisi sering muncul dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kadang hanya berupa firasat kecil. Kadang hanya berupa rasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang secara logika terlihat baik-baik saja. Aku mulai menyadari keberadaan hal ini pada suatu masa ketika hidupku sedang berada dalam persimpangan keputusan yang tidak mudah. Saat itu aku harus memilih jalan yang akan sangat mempengaruhi masa depan. Banyak orang di sekitarku memberikan saran. Sebagian menyarankan satu arah, sebagian lagi menyarankan arah yang berbeda. Secara logika, beberapa saran terdengar sangat masuk akal. Bahkan mungkin lebih menguntungkan secara materi. Namun anehnya, setiap kali aku mencoba membayangkan diriku benar-benar mengambil jalan itu, ada sesuatu dalam hati yang terasa berat. Seolah-olah ada bagian dalam diri yang berkata pelan, ada sesuatu yang tidak tepat. Sebaliknya, ada pilihan lain yang secara logika tidak terlalu menjanjikan. Jalannya lebih sulit, lebih sepi, dan tidak banyak orang yang menyarankannya. Namun setiap kali aku memikirkannya dengan tenang, hati terasa lebih ringan. Aku menghabiskan beberapa malam hanya duduk sendiri memikirkan keputusan itu. Tidak ada musik, tidak ada gangguan, hanya percakapan sunyi antara pikiran dan hati. Pada akhirnya aku memilih mengikuti suara yang lebih tenang itu, meskipun saat itu aku sendiri belum sepenuhnya yakin kemana jalan itu akan membawaku. Beberapa tahun kemudian, aku sering mengingat kembali keputusan itu. Dan semakin waktu berjalan, semakin aku merasa bahwa ada jenis pengetahuan tertentu yang tidak selalu datang dari logika. Kadang ia datang dari pengalaman hidup yang perlahan membentuk kepekaan batin. Orang yang sering merenung, sering berhadapan dengan dirinya sendiri, dan sering mencoba hidup dengan kejujuran biasanya memiliki intuisi yang lebih tajam. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka lebih terbiasa mendengarkan suara yang halus di dalam dirinya. Di dunia yang sangat bising seperti sekarang,
kemampuan mendengarkan suara batin adalah sesuatu yang semakin langka. Kita terlalu sering dipenuhi oleh suara dari luar, pendapat orang lain, penilaian masyarakat, tekanan sosial. Semua itu membuat manusia sering kehilangan hubungan dengan suara paling jujur dalam dirinya sendiri. Padahal seringkali, intuisi adalah bentuk kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan hidup. Ia adalah hasil dari luka yang pernah dialami, kesalahan yang pernah dilakukan, dan pelajaran yang perlahan dipahami. Intuisi tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Kadang justru membuat seseorang harus memilih jalan yang lebih sulit. Namun ia sering membawa manusia menuju kehidupan yang lebih selaras dengan dirinya sendiri. Dan mungkin, bagi jiwa-jiwa yang hidup dengan kesadaran batin yang dalam, intuisi adalah salah satu cara Tuhan membimbing manusia tanpa harus berbicara dengan kata-kata. 6. Kebaikan yang dilakukan tanpa banyak dilihat. Ada satu bentuk kebaikan yang jarang sekali mendapat sorotan dunia, tetapi justru terasa paling tulus. Kebaikan yang dilakukan tanpa ingin dilihat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering tidak bisa lepas dari keinginan untuk dihargai. Itu hal yang sangat manusiawi. Kita semua ingin merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki arti. Namun ada juga orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa terlalu memikirkan apakah orang lain akan mengetahuinya atau tidak. Aku pernah menyaksikan satu peristiwa kecil yang sampai sekarang masih sering teringat. Suatu sore aku berada di sebuah warung sederhana. Tidak ada hal istimewa di tempat itu. Hanya tempat makan biasa yang sering didatangi orang-orang setelah bekerja. Di salah satu meja duduk seorang pria parubaya. Ia makan dengan tenang sambil sesekali melihat keluar jendela. Di meja lain ada seorang pemuda yang terlihat sangat lelah. Pakaiannya sederhana, wajahnya tampak letih, dan ia terlihat seperti seseorang yang sedang menghitung uang dengan hati-hati sebelum memesan makanan. Pemuda itu akhirnya hanya memesan satu porsi kecil makanan. Aku tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Sampai beberapa menit kemudian ketika pemilik warung datang membawa satu tambahan makanan ke meja pemuda tersebut. Pemuda itu terlihat bingung. Ia berkata bahwa ia tidak memesan makanan tambahan. Pemilik warung hanya tersenyum dan berkata, "Sudah ada yang membayarnya." Pemuda itu menoleh ke sekitar ruangan, mencoba mencari siapa yang melakukan itu. Namun pria parubaya yang tadi duduk di dekat jendela sudah berdiri dan berjalan keluar. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya pergi dengan tenang, seperti seseorang yang baru saja melakukan hal yang sangat biasa. Namun entah mengapa, pemandangan itu terasa sangat menyentuh. Karena di dunia yang sering dipenuhi keinginan untuk terlihat baik, ada seseorang yang memilih melakukan kebaikan tanpa saksi, tanpa cerita, tanpa pengumuman. Peristiwa kecil seperti itu membuatku sering berpikir tentang makna kebaikan yang sebenarnya. Apakah kebaikan masih memiliki nilai yang sama jika dilakukan hanya untuk dilihat? Atau justru kebaikan yang paling murni adalah kebaikan yang tetap dilakukan bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Aku sendiri tidak selalu berhasil melakukan hal itu. Kadang manusia masih ingin dihargai, masih ingin diakui. Namun setiap kali mengingat peristiwa kecil di warung itu, aku merasa diingatkan kembali bahwa ada cara hidup yang lebih sunyi, tetapi lebih jujur. Kebaikan yang tidak mencari panggung. Kebaikan yang tidak memerlukan sorotan. Kebaikan yang lahir dari hati yang benar-benar peduli. Dan mungkin, justru kebaikan seperti itulah yang memiliki gema paling jauh dalam kehidupan. Karena ia lahir dari ketulusan, bukan dari kebutuhan untuk dipuji. 7. Nama yang disebut dalam kebaikan. Pada akhirnya, semua perjalanan batin manusia sering bermuara pada satu pertanyaan yang sangat sederhana namun sangat dalam. Apakah hidup ini benar-benar memiliki makna yang lebih besar daripada apa yang terlihat? Ketika seseorang melewati berbagai pengalaman hidup, kesunyian,
ujian, pencarian, dan refleksi, perlahan muncul kesadaran bahwa manusia tidak hanya hidup untuk hal-hal yang terlihat di permukaan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pencapaian. Lebih dalam dari sekadar pengakuan sosial. Lebih dalam dari sekadar keberhasilan yang bisa dihitung dengan angka. Kesadaran ini sering muncul secara perlahan, hampir tanpa disadari. Aku ingat suatu malam ketika sedang berjalan sendirian setelah hujan turun cukup lama. Jalanan masih basah. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air. Udara terasa sangat segar. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti langkah kaki sambil memikirkan banyak hal tentang hidup. Pada saat itu tiba-tiba muncul satu pemikiran yang sangat sederhana namun terasa kuat. Bagaimana jika kehidupan manusia sebenarnya lebih dikenal oleh langit daripada oleh dunia? Bagaimana jika nilai seseorang tidak sepenuhnya diukur oleh seberapa terkenal ia di antara manusia, tetapi oleh seberapa tulus ia menjalani hidupnya? Pemikiran itu membuat langkahku melambat. Karena jika benar demikian, maka banyak hal yang selama ini dianggap besar oleh dunia mungkin sebenarnya tidak terlalu penting. Dan sebaliknya, banyak hal kecil yang sering diabaikan manusia mungkin justru memiliki nilai yang sangat tinggi. Seperti doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Seperti kebaikan kecil yang dilakukan tanpa saksi. Seperti kesabaran seseorang yang tetap memilih menjadi baik meskipun pernah disakiti. Mungkin semua itu tidak selalu terlihat oleh manusia. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa semua itu tidak dicatat di tempat yang lebih tinggi? Ada sebuah ketenangan yang muncul ketika seseorang mulai memahami kemungkinan ini. Ketenangan yang membuat hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Karena jika tujuan hidup bukan sekadar pengakuan manusia, maka seseorang tidak perlu terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia hanya perlu menjalani hidup dengan kejujuran, dengan kesadaran, dengan kebaikan yang tetap dilakukan bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin pada akhirnya, ketika seseorang menjalani hidup dengan cara seperti itu, ia tidak lagi terlalu khawatir tentang bagaimana dunia mengingatnya. Karena yang lebih penting bukanlah seberapa sering nama kita disebut oleh manusia. Tetapi apakah nama kita pernah disebut dalam kebaikan, disebut dalam doa, disebut dalam harapan seseorang yang pernah kita tolong? Jika itu terjadi, meskipun dunia tidak pernah menuliskan kisah kita dalam buku-buku besar, hidup kita tetap memiliki makna yang sangat dalam. Dan mungkin di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, nama itu pernah disebut dengan lembut oleh langit. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras nama kita disebut oleh dunia, tetapi tentang apakah kehidupan kita pernah menjadi kebaikan yang diam-diam dikenang oleh langit. Ketika seseorang berjalan cukup lama dalam kehidupan, ada satu hal yang perlahan berubah dalam cara ia memandang dunia. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting mulai terlihat lebih sederhana. Sementara hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan justru terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Perjalanan memahami hidup memang tidak pernah terjadi dalam satu malam. Ia terbentuk dari hari-hari biasa yang dijalani dengan perasaan yang kadang tenang, kadang penuh tanya, kadang juga penuh kegelisahan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Jika melihat kembali seluruh perjalanan pemikiran yang telah kita lalui sebelumnya, terasa bahwa semua itu seperti sebuah jalan panjang yang membawa kita pada satu kesadaran yang pelan namun pasti, kehidupan manusia tidak hanya terjadi di permukaan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat. Kita hidup di dunia yang sangat ramai oleh suara. Manusia berbicara, menilai, memuji, mengkritik, membandingkan, dan mengejar banyak hal yang dianggap penting. Setiap hari kita melihat orang berlomba menjadi lebih terlihat, lebih dikenal, lebih dihargai. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk berhasil. Itu adalah bagian dari fitrah manusia. Namun dalam perjalanan waktu, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Semakin keras dunia berlari, semakin banyak hati yang justru merasa lelah. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang di tengah semua kesibukan itu. Mungkin yang hilang adalah ruang untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Karena sesungguhnya kehidupan manusia bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di siang hari, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam hati kita ketika dunia menjadi sunyi. Ada banyak hal yang hanya bisa dipahami ketika seseorang berani duduk sendiri bersama pikirannya. Aku masih sering mengingat masa-masa ketika hidup terasa berjalan sangat cepat. Hari-hari penuh aktivitas, percakapan, pekerjaan, dan berbagai tuntutan yang seolah tidak pernah selesai. Saat itu aku merasa sedang menjalani hidup dengan sangat serius. Namun anehnya, di tengah kesibukan itu sering muncul perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seperti seseorang yang berjalan sangat jauh, tetapi tidak benar-benar tahu kemana ia sedang menuju. Perasaan itu tidak selalu datang setiap hari. Kadang hanya muncul pada malam-malam tertentu ketika semua aktivitas selesai dan dunia tiba-tiba menjadi sangat sepi. Pada saat-saat seperti itu, pikiran mulai bertanya dengan jujur. Apakah hidup ini hanya tentang menjalani rutinitas? Apakah semua yang kita kejar benar-benar memiliki arti yang dalam? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sebenarnya sedang menunggu untuk dipahami? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu langsung menemukan jawaban. Kadang ia hanya tinggal sebagai kegelisahan kecil di dalam hati. Namun justru dari kegelisahan seperti itulah perjalanan pemahaman sering dimulai. Karena manusia yang tidak pernah bertanya biasanya juga tidak pernah benar-benar mencari. Dan manusia yang tidak pernah mencari sering tidak pernah benar-benar menemukan. Perjalanan memahami kehidupan sering membawa kita pada kesadaran yang sederhana namun sangat kuat, manusia tidak hanya hidup di hadapan manusia lain. Ada kehidupan lain yang berjalan dalam dimensi yang lebih sunyi. Kehidupan antara hati manusia dan Tuhannya. Di sana tidak ada sorotan, tidak ada penilaian publik, tidak ada panggung besar. Yang ada hanya kejujuran. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, cara ia menjalani hidup perlahan berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi terlalu gelisah tentang bagaimana orang lain memandangnya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia mulai memahami bahwa nilai kehidupan tidak selalu ditentukan oleh penilaian manusia. Ada banyak orang yang terlihat biasa saja di mata dunia, tetapi menjalani kehidupan batin yang sangat dalam. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah berdiri di atas panggung besar, tetapi setiap malam hatinya berbicara dengan Tuhan dengan kejujuran yang tidak pernah diketahui siapapun. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah dipuji karena kebaikannya, tetapi diam-diam telah menyentuh banyak kehidupan dengan cara yang sangat sederhana. Kita sering tidak menyadari keberadaan mereka karena dunia jarang memperhatikan hal-hal yang sunyi. Namun justru di sanalah sering ditemukan makna kehidupan yang paling jujur. Aku pernah mengalami satu peristiwa kecil yang sampai sekarang masih sering teringat ketika memikirkan semua ini. Suatu malam aku sedang duduk sendirian di luar rumah. Waktu itu langit sangat cerah. Bintang-bintang terlihat begitu banyak hingga langit terasa seperti hamparan yang tidak ada ujungnya. Udara malam sangat tenang, tidak ada suara kendaraan, hanya suara angin yang sesekali bergerak pelan di antara pepohonan. Aku duduk cukup lama tanpa melakukan apa-apa. Pada saat itu tiba-tiba muncul satu perasaan yang sangat sederhana namun sangat kuat, betapa kecilnya manusia di tengah luasnya alam semesta ini. Namun anehnya, perasaan kecil itu tidak membuat hati menjadi sedih. Justru sebaliknya, ia membuat hati menjadi lebih tenang. Karena ketika seseorang menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang sangat besar, ia tidak lagi merasa harus mengendalikan semuanya. Ia tidak lagi merasa harus selalu berhasil dalam segala hal. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat kuat di hadapan orang lain. Ia mulai memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan.
Perjalanan yang kadang penuh cahaya, kadang penuh bayangan. Kadang kita berjalan dengan langkah yang yakin, kadang kita berjalan dengan hati yang ragu. Namun selama hati tetap berusaha jujur, perjalanan itu tidak pernah benar-benar sia-sia. Ada sesuatu yang sangat menenangkan ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan yang harus dimenangkan. Ia melihat hidup sebagai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik sedikit demi sedikit. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kesempatan untuk belajar memahami orang lain. Kesempatan untuk melakukan kebaikan meskipun dunia tidak selalu memberi penghargaan. Dan mungkin inilah salah satu pemahaman paling dalam yang bisa dicapai manusia, bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan saksi. Ada kebaikan yang cukup dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa perlu diumumkan kepada siapapun. Karena jika kebaikan itu benar-benar lahir dari hati, ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak selalu diingat oleh manusia, tetapi ia tetap menjadi bagian dari jejak kehidupan seseorang. Seperti jejak kaki di pasir yang mungkin suatu hari akan tertutup oleh ombak, tetapi pernah menjadi bukti bahwa seseorang pernah berjalan di sana. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Tidak semua hal yang kita lakukan akan dikenang oleh dunia. Namun itu tidak berarti hidup kita tidak memiliki makna. Kadang makna terbesar justru tersembunyi dalam hal-hal yang tidak terlihat. Dalam doa yang dipanjatkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam kesabaran yang dipilih ketika hati sebenarnya ingin menyerah. Dalam kebaikan kecil yang diberikan kepada seseorang yang mungkin tidak pernah bisa membalasnya. Semua itu mungkin terlihat sederhana. Namun jika dipikirkan lebih dalam, justru disitulah kehidupan manusia menemukan keindahannya. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup seseorang berarti bukanlah seberapa banyak orang yang mengenalnya. Tetapi seberapa banyak kebaikan yang pernah ia tanamkan di dunia ini. Dan jika suatu hari nanti kehidupan kita benar-benar berakhir, mungkin yang tersisa bukanlah gelar, bukan pula pencapaian yang pernah kita banggakan. Yang tersisa adalah jejak kecil yang pernah kita tinggalkan di hati orang lain. Senyuman yang pernah kita berikan. Pertolongan yang pernah kita ulurkan. Doa yang pernah kita panjatkan dengan tulus. Jika semua itu pernah terjadi, maka hidup kita tidak pernah benar-benar kosong. Ia telah menjadi bagian dari cerita besar kehidupan manusia. Dan mungkin, di tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, semua itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena langit tidak selalu memperhatikan siapa yang paling terkenal. Namun langit selalu mengetahui siapa yang hidup dengan hati yang jujur. Maka ketika dunia terasa terlalu ramai, terlalu bising, atau terlalu penuh dengan perlombaan yang melelahkan, mungkin tidak ada salahnya jika sesekali kita berhenti sejenak. Duduk dalam keheningan, menarik napas pelan, dan mengingat kembali bahwa hidup ini bukan hanya tentang menjadi seseorang yang besar di mata manusia, tetapi tentang menjadi manusia yang tetap menjaga hatinya tetap hidup. Menjadi manusia yang tetap berusaha berbuat baik bahkan ketika tidak ada yang melihat. Menjadi manusia yang tetap percaya bahwa setiap kebaikan kecil memiliki arti yang tidak selalu bisa dihitung oleh dunia. Jika kita bisa menjalani hidup dengan cara seperti itu, maka mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir tentang bagaimana dunia akan mengingat kita. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani setiap hari dengan hati yang jujur. Dan siapa tahu, di suatu malam yang sunyi ketika dunia tertidur, ada doa-doa yang terangkat ke langit bersama nama-nama yang hidupnya dipenuhi kebaikan. Mungkin nama itu tidak pernah dikenal oleh banyak orang. Namun ia pernah hidup dengan cara yang membuat kehidupan menjadi sedikit lebih hangat bagi orang lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perenungan ini sampai akhir.
Semoga setiap kata yang kita renungkan bersama malam ini bisa menjadi pengingat lembut bahwa kehidupan selalu memiliki makna yang lebih dalam dari yang terlihat. Jika hati kita pernah merasakan hal-hal seperti ini, mungkin kita tidak sendirian dalam perjalanan memahami hidup. Dan semoga di setiap langkah yang kita jalani setelah ini, kita tetap diberi ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kekuatan untuk terus menjadi manusia yang membawa kebaikan, sekecil apapun itu. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga malam kita semua dipenuhi ketenangan, dan semoga setiap jiwa yang sedang mencari makna selalu menemukan cahaya di dalam hatinya. Ada nama-nama yang mungkin tidak pernah disebut manusia dengan istimewa, namun dalam kesunyian malam, ketika dunia tertidur, namanya justru terangkat dalam keheningan yang hanya didengar oleh langit. Kadang-kadang aku berpikir, hidup ini berjalan begitu ramai di permukaan, namun begitu sunyi di kedalaman. Manusia berbicara banyak, berlari ke sana kemari, mengejar sesuatu yang tampak penting. Waktu terus bergerak, hari berganti, tahun bergulir. Tetapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang sering tidak terlihat. Sesuatu yang tidak dibicarakan di tempat ramai, tidak diumumkan di panggung-panggung dunia, dan tidak dirayakan dengan tepuk tangan. Sesuatu itu adalah kehidupan batin manusia. Kita sering mengenal seseorang dari apa yang terlihat. Dari pekerjaannya, dari kata-katanya, dari cara ia tertawa, dari cara ia bergaul. Namun ada satu bagian yang jarang benar-benar kita pahami dari manusia lain, bahkan kadang dari diri kita sendiri, ruang sunyi di dalam hati. Ruang itu tidak selalu bisa dijelaskan. Ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak terkenal, tidak memiliki panggung besar, tidak dipuji oleh banyak orang. Namun entah mengapa, jika kita duduk di dekatnya, ada ketenangan yang terasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku pernah bertemu orang seperti itu. Bukan seorang tokoh besar, bukan pula seseorang yang dikenal luas. Ia hanya seorang pria tua yang sering duduk di depan rumahnya ketika malam mulai turun. Rumahnya sederhana, lampu terasnya kuning redup, jalan di depan rumahnya sepi. Suatu malam aku lewat di sana. Waktu itu langit sangat gelap, tapi bintang-bintang terlihat jelas. Angin malam bergerak pelan. Dunia terasa lebih lambat dari biasanya. Pria itu duduk sendirian di kursi kayu. Tidak memegang apa-apa. Tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya menatap langit. Entah mengapa, aku berhenti sebentar. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Tapi dari cara ia menatap langit, terasa seperti seseorang yang sedang berbicara dalam diam. Bukan berbicara kepada manusia, mungkin kepada Tuhan, mungkin kepada dirinya sendiri, mungkin kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa kita pahami. Saat itu aku bertanya dalam hati, kenapa ada manusia yang tampak begitu tenang ketika sendirian? Kenapa ada orang yang justru terasa paling hidup ketika dunia sedang sunyi? Pertanyaan itu tidak langsung menemukan jawaban. Namun sejak malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Ada orang-orang yang hidupnya tidak terlalu terlihat oleh dunia, tetapi batinnya seperti memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sesuatu yang lebih tinggi. Mereka tidak selalu berbicara tentang spiritualitas. Mereka bahkan tidak selalu menunjukkan kesalehan secara mencolok. Namun cara mereka memandang hidup terasa berbeda. Ada kesadaran yang tenang, ada kejujuran yang tidak dibuat-buat, ada semacam kesunyian yang tidak terasa kosong. Dan yang paling aneh, orang-orang seperti ini sering berjalan melalui hidup dengan cara yang tidak mudah. Seolah-olah hidup mereka ditempa oleh sesuatu yang tidak ringan. Kadang mereka diuji oleh kehilangan, kadang oleh kesepian, kadang oleh kesalahpahaman dari orang lain. Dan yang membuatku sering merenung adalah ini, mengapa justru orang-orang yang hatinya tampak paling lembut sering mengalami perjalanan hidup yang berat.
Pertanyaan itu terus muncul dalam pikiranku selama bertahun-tahun. Pada awalnya aku mengira hidup hanya tentang usaha dan hasil. Jika seseorang berbuat baik, maka hidupnya akan mudah. Jika seseorang jujur, maka jalannya akan lapang. Namun kenyataan tidak selalu seperti itu. Aku pernah berada dalam masa di mana hidup terasa sangat sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena hati terasa seperti berjalan sendirian. Ada malam-malam ketika aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Dunia masih gelap, jam menunjukkan waktu yang bahkan burung pun belum bernyanyi. Aku duduk di tepi tempat tidur. Tidak ada suara apapun selain detak jam dan napas sendiri. Pada saat-saat seperti itu, pikiran sering menjadi jujur. Tidak ada gangguan dari dunia luar. Tidak ada peran yang harus dimainkan. Tidak ada topeng yang perlu dipakai. Hanya ada diri sendiri. Dan dalam kesunyian itu, sering muncul pertanyaan yang tidak pernah muncul di siang hari. Tentang hidup, tentang tujuan, tentang apakah semua yang kita jalani benar-benar memiliki makna. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin ada kehidupan yang tidak sepenuhnya terlihat oleh manusia? Kehidupan yang berjalan diam-diam di balik rutinitas kita. Mungkin kita tidak menyadarinya karena terlalu sibuk. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu bergerak, selalu produktif, selalu terlihat berhasil. Namun ada satu hal yang jarang diajarkan, bagaimana cara duduk diam dengan hati yang jujur. Padahal kadang justru dalam diam itulah manusia menemukan dirinya sendiri. Aku ingat suatu malam ketika listrik di lingkungan rumah padam. Tidak ada lampu, tidak ada suara televisi, tidak ada cahaya dari layar ponsel. Langit menjadi sangat terang oleh bintang. Aku keluar rumah dan duduk di halaman. Udara malam terasa berbeda ketika dunia tidak dipenuhi cahaya buatan manusia. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Di saat itu aku merasa kecil. Bukan kecil dalam arti buruk, tetapi kecil dalam arti menyadari betapa luasnya kehidupan ini. Betapa banyak hal yang tidak kita pahami. Langit terasa begitu dalam, dan dalam hati muncul satu pemikiran yang sangat sederhana, mungkin ada banyak hal yang terjadi di alam ini yang tidak pernah kita lihat. Mungkin ada doa-doa yang naik dalam diam. Mungkin ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Mungkin ada hati yang berjuang tetap baik di tengah dunia yang tidak selalu lembut. Dan mungkin, hanya mungkin, ada jiwa-jiwa tertentu yang hidupnya tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia, tetapi dikenal oleh sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Pemikiran itu tidak datang seperti kesimpulan. Ia datang seperti bisikan, pelan, hampir seperti angin malam yang menyentuh kulit tanpa terlihat. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan satu pola yang aneh dalam kehidupan. Orang-orang yang benar-benar tulus sering tidak merasa dirinya istimewa. Mereka justru merasa biasa saja. Kadang mereka bahkan merasa tidak cukup baik. Namun justru dari merekalah sering lahir kebaikan yang paling jujur. Kebaikan yang tidak diumumkan. Kebaikan yang tidak dicatat. Kebaikan yang mungkin hanya diketahui oleh dua pihak, orang yang menerima, dan Tuhan yang melihat. Ada sesuatu yang sangat dalam jenis kehidupan seperti ini. Ia tidak berisik, ia tidak mencolok, namun ia terasa nyata. Kadang aku berpikir, mungkin dunia tidak selalu tahu siapa yang sebenarnya sedang berjalan sangat dekat dengan kebenaran. Karena dunia sering melihat dari luar. Sedangkan kehidupan batin manusia terjadi di tempat yang tidak terlihat, di tempat yang sunyi, di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kejujuran. Dan mungkin karena itulah ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seperti dipanggil untuk berhenti sejenak dari keramaian. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi untuk mendengar sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang tidak bisa didengar ketika hidup terlalu bising. Seringkali saat-saat seperti itu datang pada malam hari. Ketika semua orang tidur. Ketika jalan-jalan menjadi sepi.
Ketika pikiran akhirnya tidak lagi dipenuhi suara dari luar. Pada waktu-waktu seperti itu, manusia sering menemukan percakapan yang paling jujur dalam hidupnya. Percakapan dengan dirinya sendiri, percakapan dengan Tuhan, dan dari percakapan-percakapan sunyi itulah kadang muncul kesadaran yang tidak pernah lahir di siang hari. Kesadaran tentang siapa kita sebenarnya. Kesadaran tentang apa yang benar-benar penting. Kesadaran bahwa hidup mungkin tidak hanya tentang apa yang terlihat oleh manusia. Semakin lama aku memikirkan semua ini, semakin aku merasa bahwa kehidupan memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada yang kita lihat sehari-hari. Ada dunia yang tampak, dan ada dunia yang tidak tampak. Ada suara yang terdengar, dan ada suara yang hanya hidup dalam keheningan. Dan di antara dua dunia itu, manusia berjalan dengan hati yang sering kebingungan. Mencari makna, mencari arah, mencari jawaban atas pertanyaan yang kadang bahkan tidak berani kita ucapkan dengan keras. Namun mungkin justru dalam pencarian itulah manusia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bukan jawaban yang pasti, tetapi kesadaran.